Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan perkuliahan mengenai pengantar ekonomika. Materi hari ini yaitu mekanisme pasar. Salah satu materinya adalah demand and supply atau permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita pahami dulu mengenai pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, juga merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran. Fungsi pasar. Pasar menentukan harga dan barang. Nah, harga dan barang ini biasanya tergantung oleh permintaan dan penawaran dari barang yang dijual. Kemudian pasar dapat mengorganisasi produksi. Pasar mendistribusikan barang dan jasa. Pasar melakukan penjatahan konsumsi, dan pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Coba kita lihat dalam bagian berikut ini, kita mulai dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen, seorang produsen akan menghasilkan barang dan jasa yang dijual melalui pasar barang dan jasa. Sehingga rumah tangga produsen ini akan memperoleh uang dari hasil produksi barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian dari pasar barang dan jasa akan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen atau kepada konsumen saja, sehingga pasar barang dan jasa ini akan memperoleh uang. Nah, kemudian di sini rumah tangga konsumen juga menyediakan faktor-faktor produksi yang diperlukan. Nah, misalnya adalah tenaga kerja, itu merupakan faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen. Nah, sehingga dengan demikian rumah tangga konsumen akan memperoleh pemasukan berupa uang. Nah, pasar faktor produksi ini menyediakan faktor produksi untuk rumah tangga produsen, sehingga elemen-elemen dalam pasar faktor produksi ini akan memperoleh uang. Nah, baik, kita ke slide berikutnya. Sekarang mengenai demand atau permintaan. Apa yang dimaksud dengan demand? Demand adalah kumpulan dari permintaan individu terhadap barang atau jasa. Atau bisa juga diartikan jumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ini yang disebut dengan permintaan atau demand. Permintaan dalam pasar. Permintaan rumah tangga ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga produk. Semakin tinggi harga produk, maka jumlah permintaan akan semakin kecil. Demikian juga semakin rendah harga produk, maka jumlah permintaan akan semakin tinggi. Kemudian faktor lain yang berpengaruh adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka permintaan produk akan semakin naik. Maka semakin rendah pendapatan, permintaan produk akan semakin turun. Kemudian yang ketiga adalah faktor harga produk alternatif yang tersedia. Jika ada produk lain sebagai produk pengganti yang harganya lebih murah, maka seseorang akan berpindah ke produk lain tersebut, sehingga permintaan dari produk akan turun, sementara permintaan produk alternatif itu akan semakin naik. Kemudian selera dan preferensi rumah tangga dan ekspektasi masa depan rumah tangga terkait mengenai pendapatannya, kekayaannya, dan harga produk. Kuantitas yang diminta atau quantity demanded, sering disingkat dengan Q, merupakan jumlah unit produk yang dibeli rumah tangga dalam periode tertentu jika rumah tangga tersebut mampu membeli semua kebutuhannya dengan harga pasar saat itu. Atau lebih ringkasnya, kuantitas yang diminta adalah jumlah permintaan. Kuantitas yang diminta per periode dipengaruhi oleh perubahan harga. Oleh karena itu, kita bisa mempelajari hubungan antara permintaan dengan perubahan harga melalui sebuah kurva yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan jumlah barang yang diminta atau Q pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor-faktor yang lain seperti faktor pendapatan, faktor selera masyarakat itu dianggap tetap atau ceteris paribus. Jadi yang dipertimbangkan di sini hanya
permintaan dengan harga, jumlah permintaan dengan harga saja. Hukum permintaan. Nah, ini sudah sering mendengar ya. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan atau ini berbanding terbalik. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Kita bisa mempelajarinya melalui schedule permintaan berikut ini. Schedule permintaan adalah tabel yang menunjukkan seberapa banyaknya produk yang akan dibeli oleh konsumen atau quantity demanded ini ya, dalam beberapa variasi harga. Nah, dari sini kita nanti akan bisa menentukan fungsi hubungan antara harga dengan jumlah permintaan. Dengan fungsi hubungan tersebut, maka kita akan bisa memperkirakan jumlah permintaan atau bisa juga menentukan harga yang tepat. Nah, kita bisa mempelajarinya dari grafik berikut. Sumbu X di sini merupakan jumlah barang yang diminta atau quantity demanded. Sumbu Y ini merupakan jumlah harga. Nah, semakin tinggi harga, misalnya ini $15, permintaannya kecil sekali. Semakin turun harganya 10 misalnya, permintaannya akan semakin ke kanan, dan ke kanan, semakin besar. Nah, itulah hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Kalau secara matematis, hubungan antara permintaan dengan harga itu bisa dirumuskan dengan QD atau quantity demanded sama dengan A min B kali P. Nah, min itu menunjukkan hubungan yang terbalik ya. Jadi ketika harganya semakin besar, maka jumlah Q ini akan semakin rendah. Q merupakan jumlah barang yang diminta, A adalah konstanta, B merupakan tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang diminta. Nah, semakin sensitif, maka nilai B itu akan semakin tinggi. P adalah harga produk yang diminta per unit. Nah, itu rumusnya ya. Penentu lain dalam permintaan rumah tangga adalah adanya barang lain atau barang substitusi. Nah, barang yang menggantikan. Kemudian perubahan selera atau tren saat itu. Nah, baik, kalau tadi Bu Erni sudah menjelaskan mengenai permintaan, sekarang akan Bu Erni jelaskan mengenai penawaran. Supply atau penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Penawaran dari suatu produk ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang, maka jumlah yang ingin ditawarkan oleh perusahaan akan semakin besar. Karena perusahaan akan berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian biaya dan harga faktor produksi. Jika biaya produksi tinggi, kemudian harga faktor produksi juga tinggi, maka perusahaan akan kesulitan dalam memproduksi produk, sehingga jumlah produk yang ditawarkan akan semakin rendah. Jumlah penawaran juga tergantung pada yang ketiga, yaitu teknologi produksi. Semakin canggih teknologi produksinya, maka seorang produsen akan mampu membuat produk dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Nah, hal ini akan mempermudah seorang produsen dalam menawarkan produknya. Kemudian jumlah pedagang atau penjual. Semakin banyak jumlah pedagang dengan produk yang sama, maka seorang produsen akan berpikir untuk menawarkan jumlah produksinya. Semakin banyak jumlah pedagang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Kemudian tujuan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Baik teman-teman, kita dapat mempelajari hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan melalui kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan seberapa banyaknya produk akan dijual oleh perusahaan dalam beberapa variasi harga. Nah, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap.
Jadi kurva penawaran ini hanya melihat hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan harga saja. Sementara faktor-faktor yang lain seperti faktor biaya produksi, faktor teknologi, faktor jumlah pedagang itu dianggap tetap atau ceteris paribus. Silakan perhatikan. Di sini ada harga, di sini ada quantity supplied atau jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi jumlah harga, maka dapat kita lihat di sini semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Kalau kita buat grafiknya akan naik ke kanan. Nah, semakin ke kanan, semakin naik. Sumbu X ini menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Sumbu Y ini menunjukkan harga. Semakin tinggi harga, ini semakin ke atas, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin ke kanan atau semakin besar. Kalau secara matematis, bagaimana rumusnya? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya. Ini merupakan schedule penawaran yang menunjukkan banyaknya produk yang akan dijual dalam berbagai variasi harga. Ini adalah quantity supplied, yaitu jumlah produk tertentu yang akan tersedia atau mampu ditawarkan perusahaan untuk dijual dalam harga dan periode tertentu. Atau quantity supplied ini singkatnya adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, baik, sebelum ke rumus matematisnya, Bu Erni jelaskan dulu hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan kuantitas barang. Artinya, kurva penawaran memiliki lengkung positif. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi pula barang yang ditawarkan. Nah, secara matematis bisa dilihat pada rumus berikut. Jumlah barang yang ditawarkan sama dengan min A plus BP. Nah, di sini ada tanda plusnya. Tadi kalau rumus permintaan tadi ini min BP ya, ini plus BP. A adalah konstanta, B ini adalah tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan, atau tingkat kepekaan harga ya terhadap barang yang ditawarkan. Semakin peka, maka sekali harga itu berubah sedikit saja, maka barang yang ditawarkan juga akan berubah. Nah, itu yang disebut dengan peka. P adalah harga jual produk per unit. Nah, perhatikan baik-baik perbedaan rumusnya antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, bagaimana suatu pasar terjadi keseimbangan atau terjadi equilibrium? Nah, ini disebut dengan market equilibrium. Market equilibrium adalah kondisi di mana kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Nah, market equilibrium terjadi ketika permintaan dan penawaran seimbang ya, QD sama dengan QS. Nah, pada tingkat equilibrium ini tidak ada kecenderungan untuk berubahnya harga. Ini ada contoh-contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 200 min 10P. Fungsi penawaran diketahui QS sama dengan min 40 plus 5P. Nah, fungsi-fungsi ini bisa kita peroleh menggunakan software ya. Dulu sudah sering Bu Erni jelaskan bagaimana cara menentukan rumus fungsi. Nah, kemudian ditanyakan berapa harga keseimbangannya dan berapa jumlah equilibriumnya. Nah, keseimbangan terjadi pada saat harga mobil sama dengan 16 juta per unit. Saat itu jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu 40.000 unit per tahun. Nah, ini caranya adalah dengan cara perhitungan tersebut dilakukan dengan cara 200 min 10P sama dengan min 40 ditambah 5P. Nah, nanti dipindah ruasnya 15P sama dengan 240. Nah, sehingga diperoleh P-nya sama dengan 16. Nah, kemudian QD-nya, nah ini QD-nya 16 ini dimasukkan ke dalam rumus, akhirnya diperoleh 40.000 unit per tahun.
Oh ya teman-teman, terkadang nanti kalian diminta untuk membuat grafik atau kurva. Nah contohnya, permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan 60 min 10P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga. Buatlah skedul permintaan dan gambarkan kurva permintaan tersebut. Kalau kita diminta untuk membuat skedul permintaan, maka kita bisa menuliskan jumlah harga yang ingin kita buat kurvanya. Nah, harganya ini merupakan kebebasan kita ya untuk menentukan. Nah, misalnya kalau harganya 2, berapa Q-nya? Disubstitusi ke dalam rumus. Kalau P-nya 2, maka ini 60 min 10 kali 2. 60 min 20, maka Q-nya adalah 40. Kalau harganya 3, maka ini 60 min 10 kali 3 atau 60 min 30, maka harganya menjadi 30. Nah, ini 60 min 30 dan seterusnya. Kemudian setelah itu dibuat kurvanya. Sumbu P ini adalah harga, sumbu Y adalah harga, sumbu X adalah jumlah. Nah, ini diperoleh kurva permintaannya.